Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mulai September 2016, produk furnitur berlabel Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK bakal diakui pasar Uni Eropa untuk masuk sebagai produk jalur hijau. Pemberlakuan SVLK untuk semua produk berbahan kayu itu diharapkan berdampak positif terhadap industri hilir pengolahan kayu, terutama furnitur kayu. Pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK secara mandatori atau wajib untuk semua produk berbahan kayu dinilai melambangkan akses ekspor produk furnitur Indonesia, terutama Uni Eropa. Hal itu dikarenakan meningkatnya tingkat kepercayaan buyer internasional, terutama dari Uni Eropa, bahwa produk olahan kayu Indonesia dijamin legalitasnya. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan SVLK sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan yang perlu didukung oleh para pihak terkait, sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku usaha, namun justru dapat menjadi investasi perbaikan manajemen industri pengolahan kayu. Saleh menambahkan, dengan diterimanya skema SVLK dengan menggunakan dokumen fee legal sebagai dokumen eksportasi produk kayu ke pasar internasional, khususnya Uni Eropa, diharapkan bisa meningkatkan akses pasar sehingga akan meningkatkan nilai ekspor produk hilir pengolahan kayu Indonesia. Marketnya akan naik cukup besar. Mereka juga kan selama ini kan banyak yang belinya kan juga melihat apakah kayunya betul-betul dari hutan yang lestari atau enggak, atau dari pencurian atau enggak, dari kayu-kayu ilegal atau enggak. Nah itu kan membuat akhirnya minat bayarnya kan turun. Nah, tentu dengan ini betul-betul kita lakukan, maka bayarnya pun pasti akan meningkat, terutama dari Uni Eropa. Produk industri kehutanan merupakan salah satu produk ekspor nasional yang memberikan kontribusi dengan tren yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir, sebesar 2%. Nilai ekspor produk industri kehutanan tercatat 10,6 miliar dolar Amerika pada 2015, atau 8% dari total ekspor non-migas Indonesia. Indonesia meraih sertifikasi produk kayu hutan legal Uni Eropa melalui perjanjian kerjasama sukarela penegakan hukum, tata kelola, dan perdagangan bidang kehutanan atau FLEGT. FLEGT digagas dengan acuan SVLK yang dibangun Indonesia sejak 2003. SVLK dapat mempermudah perdagangan furnitur di pasar global dan dapat menghapus pasar gelap. Ibnu Haikal, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Mulai September 2016, produk kayu berlabel Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bakal diakui pasar Uni Eropa. Lantas sejauh mana sistem tersebut bisa menaikkan daya saing produk kayu dalam negeri di pasar global? Untuk membahasnya telah hadir Ketua Komite Bahan Baku Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Yuki Wardana. Mas Yuki, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sama-sama. Ya, ini soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK yang diakui pasar Uni Eropa sehingga produk kita masuk ke jalur hijau. Ya. Ini artinya apa, Mas? Ya, memang di Uni Eropa ini telah berlaku suatu sistem namanya EU Timber Regulation. Sebenarnya ini sudah berlaku dari 2009. Jadi setiap eksportir yang akan mengirim kayu ke Uni Eropa itu harus melakukan namanya due diligence atau mempunyai namanya FLEGT license. Nah, SVLK ini pemerintah Indonesia telah menandatangani FLEGT VPA, Voluntary Partnership Agreement dengan Uni Eropa yang mengakui bahwa dengan adanya SVLK, kemudian dokumen fee legal sebagai dokumen kepabeanan kita diberlakukan sebagai FLEGT license, maka kita tidak perlu melakukan uji tuntas atau due diligence. Nah, ini benefit bagi industri kehutanan dalam negeri Indonesia. Nah, ini tentu dengan masuknya ke jalur hijau ini kita bisa mengurangi cost, mengurangi waktu dan lain-lainnya. Ini kita harapkan segera full implementation untuk ini. Siapa yang menentukan SVLK ini? Yang menentukan SVLK ini bukan karena desakan Uni Eropa sebenarnya, tetapi karena keinginan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Nah, sehingga dibuatlah SVLK. Nah, pada perjalanannya memang sistem ini diakui oleh Uni Eropa pada perjalanannya. Nah, jadi ini murni karena keinginan Indonesia. Dan itu digerakkan atau diinisiasi oleh bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga ada NGO, perguruan tinggi, pemerintah, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat baik untuk industri kehutanan Indonesia. Apakah SVLK satu-satunya jaminan legalitas untuk kayu Indonesia? Ya, untuk Indonesia, kita ketika akan ekspor,
kita ada namanya dokumen vilegal. Vilegal. Dokumen vilegal. Nah, dokumen vilegal ini diakui sebagai dokumen kepabeanan. Artinya ketika kita akan ekspor, maka produk tersebut harus dilengkapi dengan dokumen vilegal yang membuktikan bahwa barang tersebut dari sumber yang legal dan diproduksi dari industri yang legal. Jadi bukan hanya bahan baku, tetapi juga industrinya legal, punya izin, bayar pajak, dan lain-lain. Jadi memang dari hulu sampai hilir? Ya, dari hulu sampai hilir. Oke. SVLK juga begitu penerapannya, dari hulu sampai hilir? Betul, karena itu merupakan satu rantai pasokan bahan baku sampai dengan produksi yang memang tidak bisa kita pisah-pisahkan, Mbak. Apalagi kalau kita berbicara mengenai sumber bahan baku di Indonesia, itu variasinya sangat banyak. Nah, jadi penerapannya harus hulu hilir, dan ini berlaku normal pada sistem sertifikasi di dunia pada umumnya. Gitu. Oke. Jadi Mas Yuki melihat bahwa SVLK ini merupakan satu hal yang bagus gitu untuk industri produk-produk hutan Indonesia, begitu ya? Ya, tentu kita harus melihat bahwa pasar sudah sangat sensitif, ya. Pasar sudah sangat sensitif. Kita tidak bisa lagi bermain dengan standar. Otomatis ketika kita ingin membuka akses pasar ke sana, maka kita harus mengikuti sistem ini. Gitu. Jadi ini adalah merupakan suatu langkah maju dari Indonesia. Kita bayangkan bagaimana kita menyeting ini, Mbak Ani, itu dari 2003. Dari 2003, panjang, ya? perjalanan panjang. Di 2007 kita inisiasi dengan Uni Eropa, 2013 kita tanda tangan. Pada saat ini Vietnam pada posisi kita di 2003. Artinya kita sudah Beberapa langkah di depan, dan ini momentum ini harus kita jaga. Oke. Nggak bisa kita bersantai-santai, nggak. Momentum ini kita harus jaga karena industri di Vietnam juga sudah mulai menggeliat. Tapi SVLK sendiri sebetulnya bukan barang baru kan untuk Indonesia, karena kita juga pernah memberlakukan itu lalu kemudian dihapuskan. Ya, jadi memang kalau kita berbicara SVLK memang ada pasang surutnya. Kenapa pasang surutnya? Ketika itu diberlakukan untuk sekian produk. Produk sebagian lagi tidak. Kemudian sempat masuk semuanya. Kemudian dengan berbagai pertimbangan pemerintah sempat mundur. Namun kita tentu punya pertimbangan-pertimbangan lain, seperti salah satu pertimbangannya adalah mengenai Flagship VPA. Kita sudah berjanji kepada Uni Eropa, produk-produk ini yang akan masuk ke Uni Eropa dengan Flagship License. Nah, sehingga akhirnya dikembalikan lagi karena kita sudah terikat dengan perjanjian itu. Nah, jadi memang ini udah perjalanan panjang, Mbak. Kalau kita diberlakukan mandatori itu 2009 sebenarnya. Nah, 2009 ini jalannya ya sedikit tertarik. Namanya sistem baru dan ini wajar dimanapun sistem baru seperti itu. Jadi kalau memang kita mau menembus pasar Uni Eropa, ini adalah satu-satunya jalan. Iya, salah satu-satunya jalan. Karena kalau tidak, kita menggunakan jalan lain yang membutuhkan kurang lebih 21 langkah. Bayangkan 21 langkah dengan biaya yang tidak sedikit. Nah, dengan adanya SVLK ini masuk ke Green Line, artinya yang biaya, waktu kita bisa singkirkan. 21 langkah itu terpangkas semua? Terpangkas. Dan di dalam Flagship VPA artikel 3 itu jelas bahwa Uni Eropa harus menerima kayu dari Indonesia yang memiliki Flagship License yang ekuivalen dengan dokumen ilegal. Jadi ini menguntungkan untuk pelaku usaha seharusnya ya? Iya. Respons pelaku usaha sendiri seperti apa? Ya, kalau kami di industri pulp dan kertas sangat merespon dengan positif. Artinya apa? Bahwa dengan adanya SVLK ini kita bisa membuka akses baru. Jadi kalau kita berbicara struktur pasar ke Uni Eropa sebenarnya hanya 10%, tapi pasar ini sensitif. Nah, pasar ini sensitif, ini harus digarap. Nah, jadi kita lihat ini sangat positif, sangat positif bagi industri pulp dan kertas yang memang kita harapkan akan tumbuh di Indonesia. Enggak, artinya pasarnya cukup kecil dong, Mas, hanya 10%. Ya, 10% tapi sensitif, Mbak Ani. Artinya, maksudnya sensitif ini seperti apa? Ya, gini, kalau misalkan kita ke sana ditolak, nah, ketika ditolak di Uni Eropa, maka kita bisa ditolak ke negara-negara lain bisa mengikuti ini, Mbak. Karena parameter atau barometernya adalah di Uni Eropa, di negara-negara Uni Eropa. Nah, ini yang tentu kita berharap selain Uni Eropa nanti akan ada negara-negara, dan ini sudah mulai terbuka. Australia sudah mengakui kita sebagai country specific guideline-nya SVLK itu. Kanada juga sudah. Nah, artinya
akan menyebar kemana-mana. Nah, pengakuan dari negara-negara lain yang bukan Uni Eropa juga bermunculan begitu ya? Iya, bermunculan. Alhamdulillah sudah dua negara yang dan sedang diinisiasi beberapa negara lagi yang merupakan negara tujuan ekspor kita. Nah, jadi kalau kita berbicara SVLK ini, kita tidak bisa melihat saat ini saja, tetapi kita harus melihat ke depan. Industri kita harus maju karena kita punya keunggulan kompetitif di sumber daya alam. Oke, tapi harus diakui bahwa pelaku usaha tidak satu suara tentang SVLK ini. Ada yang kontra gitu. Kita akan lanjutkan diskusinya tentang hal itu setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.